Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Jumpa lagi dalam acara Studio Mini Dinas Kesehatan Indramayu. Sobat Stumi semuanya, pada hari ini kami dari Puskesmas Lobener dengan saya Ade Susanti, promotor Puskesmas Lobener, dan narasumber kita pada hari ini yaitu Mbak Yulia Puspitasari nih, nutrisionis dari Puskesmas Lobener. Selamat pagi Kak Yulia. Ya, pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada tim ya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu yang telah mengundang kami dari Puskesmas Lobener ke acara podcast kali ini. Nah, semoga podcast kali ini dapat memberikan manfaat yang banyak untuk masyarakat dan juga memberikan pencerahan kepada masyarakat mengenai kesehatan. Nah, saya juga sering nonton podcast ini kebetulan di YouTube ya. Nah, podcastnya bagus sekali. Sangat bermanfaat Sangat ya, bermanfaat, Yulia, betul. ya. Nah, pada hari ini tema kita tentang ASI eksklusif nih Kak. Ya. Yang mana kita ketahui ASI eksklusif ini sangat penting sekali untuk Betul. sumber kehidupan kita ya bagi bayi atau balita. Nah, gimana nih Kak tentang ASI eksklusif nih? Mungkin kita boleh tahu dari pengertiannya atau manfaatnya gitu. Mungkin Sobat Stumi juga mama-mama semuanya pasti ingin tahu nih. Mari kita dengar dari Kak Yulia. Ya, sebetulnya sebelum kita ke manfaat menyusui ya, kita harus tahu juga nih kalau ASI itu kan air susu ibu ya, artinya berarti cairan yang diekskresikan melalui kelenjar payudara ibu. Nah, berarti menyusui itu adalah sebuah cara yang normal dan juga pastinya sehat ya. Bagaimana si ibu ini memberikan nutrisi yang terbaik bagi bayinya dengan cara bayinya ini menghisap ke payudara ibunya seperti itu. Kalau manfaat ASI sendiri nih Kak, bagi bayinya tuh apa nih? Ya, manfaatnya ya terutama nih bagi ibu-ibu muda mungkin ya supaya ibu-ibu ini tidak ragu dalam memberikan ASI-nya kepada anaknya, pasti manfaatnya begitu banyak ya. ASI ini kan dapat diberikan kepada bayinya itu semenjak dia mulai lahir ya sampai dengan usianya 2 tahun atau lebih. Nah, pasti manfaatnya banyak sekali. Yang pertama kan mengandung zat gizinya tentu sangat lengkap ya. Kemudian juga dapat melindungi dari infeksi, kemudian juga mudah dicerna. Nah, pastinya harganya juga lebih murah ya, karena kan gratis gitu. Nah, di samping itu selain manfaat ASI-nya juga untuk anaknya ya, ada juga manfaat ASI untuk ibunya ya, diantaranya kan ibunya jadi mengurangi risiko terhadap kanker ovarium, kanker payudara ya. Kemudian juga mengurangi resiko pendarahan pasca melahirkan. Nah, selain itu juga Mbak Ade, ternyata menyusui itu juga sebagai KB alami. Wah, keren ya Kak ya. Jadi menunda kehamilan gitu ya. Nama kerennya MAL gitu, metode amenorrhea laktasi. Nah, selain itu juga kan kalau menyusui itu ada ikatan batin antara si ibu dan juga si bayinya sendiri gitu. Nah, tuh teman-teman semuanya, Sobat Sumi, kita tadi sudah mengetahui ya segitu banyak sekali manfaat dari ASI eksklusif ini. Tapi saya pernah dengar nih Kak nih, katanya ASI yang pertama keluar itu harus dibuang. Itu benar apa enggak sih Kak sebenarnya? Oh iya. Iya. ASI yang pertama ya. Jadi sebetulnya ASI yang pertama kali keluar itu disebut juga dengan kolostrum ya. Jadi kolostrum ini memang sudah ada. Jadi dia itu sudah bisa keluar ya, diekskresikan di masa-masa akhir dari kehamilan tentunya. Jadi memang warnanya itu kan kekuningan atau juga ada juga yang memang bening gitu ya. Nah, sebetulnya ya tidak dibuang, tapi justru harus dikonsumsi segera setelah bayi itu lahir gitu. Karena kolostrum ini banyak manfaatnya gitu. Tuh ya, Sobat Stumi semuanya, ternyata ada mitos yang membuang ASI pertama kali yang keluar itu karena warnanya keruh. Itu hal yang sia-sia ya, malah Ya, itu tuh bagus ya untuk dikonsumsi adik bayi. Nah, kemudian sebenarnya nih, kita itu ASInya tuh siapnya tuh sejak kapan nih Mbak? Kita ibu-ibu hamil ini memproduksi ASI. Soalnya kan kadang ada yang bilang ternyata ASInya nggak keluar nih pas baru melahirkan nih Kak, gimana Ya, tuh? tadi ya memang ASI yang awal itu kan kolostrum itu memang jumlahnya sedikit ya. Jadi memang kan kebutuhan bayi baru lahir juga sedikit ya. Karena kolostrum yang keluar itu sudah ada dari masa kehamilan akhir sampai beberapa hari setelah melahirkan, dan memang jumlahnya juga sedikit. Itu hanya 2 sampai 10 mili. Nah, jadi memang di awal-awal itu jumlahnya sedikit. Nah,
karena kan bayi itu juga dia masih berlatih ya, dia masih berlatih bernafas, dia masih berlatih menghisap, dia juga masih berlatih menelan. Jadi memang kebutuhannya sedikit agar bayi itu tidak tersedak seperti itu. Kalau ASINya tersendiri sudah sebenarnya siap terproduksi sejak masa Ya, akhir kehamilan ya teman-teman betul. semuanya, dan bayi itu sudah bisa menghisap ya meskipun Ya, sedikit-sedikit ya iya, jadi gitu. dia masih belajar gitu ya. Nah, Mm-mm. di samping itu juga kolostrum itu kan kandungannya bagus ya. Jadi memang kolostrum itu kandungannya lebih tinggi proteinnya dibandingkan ASI setelahnya gitu, Mbak. Jadi manfaatnya itu dia itu mengandung faktor imun, kemudian antiinflamasi ya, yang dapat Mm-mm. melindungi bayinya itu dari infeksi yang berbahaya. Berarti banyak sekali ya tadi teman-teman semuanya manfaat dari ASI itu sendiri. Nah, kalau manfaatnya banyak nih daripada sufor, sebenarnya komposisi dari ASI itu sendiri apa aja sih Kak? Nih Eh, mungkin teman-teman stumi semuanya ini pada penasaran nih. ya, jadi sebetulnya memang komposisi ASI itu nutrisinya begitu lengkap ya, zat gizinya itu lengkap. Nah, perlu kita tahu juga ya kalau ASI itu ada dua bagian, Mbak. Jadi yang pertama itu ada yang namanya ASI awal atau disebut juga dengan formilk. Nah, ASI awal ini dia berwarna cenderung lebih bening. Nah, Hmm. ya, dan ASI awal ini memang diproses pada menit-menit awal ketika awal menyusui. Jadi di menit-menit pertama itu namanya ASI awal atau formilk ya. Kandungannya memang tadi apa namanya bening, kemudian kandungannya ada proteinnya, kemudian laktosa, air dan juga nutrisi lainnya. Nah, makanya kalau misalnya ada ibu-ibu yang dikasih air putih nggak ya di bawah 6 bulan Iya. gitu ya. Nah, itu sebenarnya nggak perlu ya. Jadi apa namanya ASI saja sudah cukup gitu, terutama apalagi di cuaca yang panas gitu. Jadi apa namanya anak-anak itu tidak memerlukan air, hanya cukup ASI saja untuk bayi yang usianya di bawah 6 bulan seperti itu. Berarti pola ibu yang memberikan tambahan nih bantuan karena kan barangkali kurang nih Kak, barangkali gimana ya, ASINya belum keluar jadi dikasih air putih dulu, itu berarti Nah, merupakan metode yang salah ya ya sobat sumi betul. semuanya gitu. Ya, Kemudian untuk ASI ini tadi komposisinya sudah dijelaskan sama Kak ada Yulia lagi ya, Mbak, ada lagi tuh ASI Kak, akhir apa ya. Kalau ASI tadi baru akhir ASI awal ya. ya. Nah, terus ada yang namanya ASI akhir, itu disebut juga dengan hin milk. Nah, ini memang dia warnanya lebih putih gitu ya. Putihnya itu Mm-mm. pekat. Kalau tadi yang awal lebih bening, yang ini lebih pekat. Nah, karena adanya itu di menit-menit terakhir ketika menyusui. Jadi setelah proses awal, ini proses akhir. Nah, kandungannya memang lebih banyak lemaknya. Kalau Mm-mm. ASI yang akhir ini. Jadi memang bayi-bayi ini perlu dapat dua-duanya, perlu dapat ASI awal dan juga perlu dapat ASI akhir. Nah, makanya kalau menyusui nggak sebentar-sebentar gitu. Mm-mm. Jadi selesaikan dulu satu payudara gitu sampai payudaranya itu kosong ya, sekitar kurang lebih 20 menit lebih gitu Mm-mm. ya. Baru berpindah ke sisi payudara yang sebelahnya gitu. Gitu. Berarti ada yang namanya ASI awal, ASI akhir. Kanan Ya, kiri itu sama aja apa gimana nih Kak? Mungkin sobat semuanya juga penasaran nih tuh. ya. Jadi sebenarnya kalau kandungan ASI itu ya antara ibu A dengan ibu B itu pasti beda. Nah, Hmm. tergantung dari kebutuhan bayinya. Kalau bayinya sakit ya pasti beda gitu kandungan ASINya. Bahkan ASI di pagi hari dengan ASI di malam hari juga kandungannya beda. Jadi dia menyesuaikan kebutuhan si bayinya sendiri. Oke, tadi sudah dijelaskan ya teman-teman semuanya tentang ASI awal, ASI akhir ya. Ternyata sangat banyak sekali manfaatnya. Terus metode menyusuinya sendiri nih yang bagus kayak gimana nih Kak? Oh ya, kalau dari metode menyusui ya, tadi konsepnya itu menyusui itu kan semakin sering semakin sering anaknya ini menyusui ya, menyusu Mm-mm. pada payudara ibunya ya, menghisap payudara ibunya, maka produksi ASINya itu akan semakin banyak. Nah, Mm-mm. konsep awal dari menyusui itu adalah itu, Mbak. Jadi pada saat menyusui yang perlu diperhatikan adalah posisi menyusuinya yang pertama, dan yang kedua adalah pelekatan ya, pelekatan Mm-mm. pada saat bayinya itu menyusu. Mm-mm. Nah, seperti itu. Jadi benar-benar harus diperhatikan kedua hal itu untuk Oh mendapatkan ya ya. yang maksimal tentunya Mm-mm. yang menyusuinya. Nah, sedangkan kalau faktor makanan yang dikonsumsi oleh ibunya sendiri itu berpengaruh nggak sih terhadap ASI eksklusif nih? Mungkin sobat sumi semuanya juga penasaran kan ya.
barangkali kan ada mitos yang jangan minum ini, jangan makan ini, nanti si dedeknya diare katanya nih Kak nih. Ya, Gimana betul. tuh? Sebetulnya kualitas ASI sendiri itu ya, makanan itu tidak terlalu sebegitu pengaruhnya terhadap kualitas maupun jumlah produksi ASI ya. Apalagi kan ada yang katanya makan ini biar ASINya banyak gitu ya, Iya. atau minum ASI booster. ASI Mm-mm. booster yang banyak beredar di pasaran itu, nah ternyata itu tidak berpengaruh sedemikian rupa dalam produksi ASI. Yang tadi yang saya sudah katakan ya, produksi ASI itu ya dipengaruhinya oleh hisapan bayi dan juga bayi ketika menyusu pada ibunya lebih sering. Jadi semakin sering semakin banyak lagi produksi ASINya begitu. Oh, luar biasa sekali ya. Nah, sekarang kita udah tahu nih, Sobat Tumis semuanya. Ternyata semakin sering kita memberikan ASI, semakin lancar pula nih ASI kita. Bukan berarti karena kita memberikan ASI, ASINya menghilang ya, kehabisan. Ternyata dari pola memberi ASI itu mendukung sekali kelancaran ASI yang kita keluarkan. Nih, ada kendala lagi nih, Kak Yulia ya. Gimana solusinya untuk mama-mama yang di luaran sana bekerja ya, tapi tetap ingin memberikan ASI eksklusif kepada anak-anaknya, kepada bayinya gitu, gimana Kak? Iya, untuk ibu-ibu yang bekerja Iya. ya, yang pengen tetap bisa dapetin memberikan yang terbaik untuk anaknya, memberikan ASI eksklusif ya. Ibu-ibu ini bisa memerah ASINya, Mbak. Jadi memerah ASINya kemudian supaya bisa bertahan lama itu bisa disimpan di freezer, bisa disimpan di lemari pendingin seperti itu. Nah, penting juga makanya nih buat semua ibu-ibu ya yang menyusui itu mengetahui teknik cara memerah ASI, terutama menggunakan tangan. Nah, kadang kan kalau kita di suatu kondisi ya nggak selalu kita bawa pompa ASI misalnya, Iya. atau lupa misalnya, atau belum disteril dan lain-lain, karena kan pompa ASI itu agak ribet juga ya gitu, nggak selalu praktis gitu. Nah, makanya penting buat ibu-ibu untuk tahu cara memerah ASI dengan menggunakan tangan. Nah, selain itu juga, selain mengetahui cara memerah ASI ya, harus perlu diketahui juga nih cara menyimpannya, Mbak. Ya, gimana Gitu. tuh Kak? Biasanya kan ya kita tahu memerah pakai, ada yang pakai teknik ya, alat gitu ya. Ya. Ada yang langsung secara tradisional nih pakai tangan gitu dengan dipijat-pijat. Terus gimana nih cara menyimpannya supaya kualitas ASI itu tetap terjaga, atau berapa jam harus disimpan gitu, atau disimpannya di mana gitu Kak? Ya. Gimana Jadi tempat penyimpanan itu kan ada berbagai macam ya. Ada ibu bekerja bawa ke kantor gitu ya, bawa cooler bag. Ya, biasanya kayak gitu kalau ibu bekerja. Nah, di cooler bag ini biasanya dia bertahan sekitar 24 jam. Itu dia bisa bertahan di dalam cooler bag. Ya, tapi kalau misalnya di suhu ruangan itu yang sekitar 27 sampai 32 derajat itu dia cuma bisa bertahan sekitar 4 jam. Jadi lebih cepat memang ya, karena suhu ruangan juga kan berpengaruh gitu. Nah, kalau misalnya udah diperah gitu mau disimpan, ditinggal di rumah, itu bisa dimasukin ke lemari pendingin. Di chiller ya yang di bawah itu dia bisa bertahan sekitar 2 sampai 3 hari. Kalau Gitu. yang di kulkas bagian Yang bawah. bagian bawah, gitu. betul. Iya. Kalau misalkan kayak di freezer gitu gimana? Ya, boleh di apa freezer. enggak? Boleh, tentu boleh pasti, dan itu jadi lebih lama masa penyimpanannya gitu. Kalau misalnya di rumah cuma punya kulkasnya satu pintu misalnya ya, dia bertahan sekitar 2 minggu. Tapi kalau yang 2 pintu dia lebih lama lagi. Itu sekitar 3 sampai 6 bulan bisa bertahan. Nah, nanti pas penyajiannya nih Kak, tadi kan dari freezer ya atau dari kulkas, itu harus dipanaskan dulu ya, apa langsung diberikan nunggu cair aja gitu, nggak perlu dipanaskan? Jadi baiknya itu ketika dari freezer ya. Kalau Iya. dari freezer itu kan dia pasti jadi keras ya, jadi es batu gitu kan. Nah, dia taruh dulu di bawah. Sebelum, mungkin kalau paginya kerja dari malam tuh bisa diturunin dulu ke bawah. Dalam sehari dia kerja itu misalnya dia bisa ngabisin 8 kantong ASI. Nah, malamnya itu diturunin ke bawah 8 kantong, ditaruh di lemari pendingin yang bagian bawah sampai pas paginya itu kan bisa mencair. Nah, ketika si bayi itu butuh ya, itu bisa dihangatkan gitu. Tapi dihangatkannya tidak secara langsung, ASINya itu dimasukin ke panci gitu ya, enggak ya gitu. Jadi ada perantaranya gitu. Perantaranya itu pakai direbus atau cukup di mangkok ya teman-teman? Nih mangkok yang dikasih air hangat atau gimana nih? Mungkin sobat semuanya juga penasaran kan? Ya, bisa ditaruh di mangkok yang hangat ya. Mangkok yang sudah berisi air hangat, kemudian direndam ya wadahnya di situ supaya hangat-hangat kuku seperti itu susunya.
Wah, luar biasa sekali nih ya teman-teman semuanya. Ternyata ASI yang diperah itu yang kita simpan di kulkas itu bisa lama nih efektivitasnya, tahan lama ya ketimbang daripada susu formula. Biasanya kan kalau susu formula sehari juga udah, wah gimana ya kalau kita nyimpennya nggak bener ya. Ternyata lebih efektif nih penyimpanan untuk susu yang kita Nah, perah di kulkas atau di freezer itu dengan metode-metode yang tadi ya. Nah, sekarang kita ke mitos atau fakta nih ya Kak Yulia ya. Biasanya nih ada nih mama-mama di luar sana bilang kok puting saya kecil gitu. Nanti kan air susunya juga yang keluar sedikit. Apakah benar apa enggak itu Kak? Gimana? ya, itu mitos ya. Faktanya itu kalau memang pelekatan tadi bayinya itu sudah benar ketika menyusui dan juga posisi pada saat menyusui itu benar, pasti bisa menyusui gitu. Jadi ada 4 poin penting ya yang harus diperhatikan ketika posisi menyusui ya. Boleh dipraktekin atau? Iya nih Kak, penasaran iya. ya teman-teman semuanya nih, Boleh. praktekin aja nih gimana cara menyusui yang baik dan benar. Ya, ini anggap bayinya ya. Iya. Nah, jadi posisi menyusuinya itu ada 4 poin penting yang titik-titik yang harus diperhatikan ya. Jadi yang pertama itu antara kepala dan juga tubuh bayinya ini berada segaris lurus ya, seperti ini. Jadi berada di segaris lurus. Kadang kan ada ya bayi yang kalau misalnya menyusui kepalanya itu menoleh. Nah, ya menoleh nengok kan. gitu ya. Ya nengok. Nah, bayangin aja nih kita kalau misalnya menoleh sambil menelan air liur. Itu pasti kerasa sakit kan ya? Ya coba Kita praktekkan. iya iya. Ya. Ternyata nggak nyaman nih teman-teman semuanya. Iya, nggak nyaman ya. Nah, makanya itu kenapa kepala dan juga tubuh bayinya itu harus berada dalam satu garis lurus. Nah, itu poin yang pertama. Nah, poin yang kedua, bayinya juga harus digendong dekat dengan tubuh ibunya. Jadi didekap gitu. Ya, nah kemudian yang ketiga, seluruh tubuh bayinya ini disangga atau ditopang oleh lengan ibunya. Jadi yang ditopang tidak hanya kepalanya aja, tapi seluruh tubuh bayinya. Tadi sambil didekap, sambil ditopang, seperti itu. Dan yang terakhir yang harus diperhatikan juga wajah bayinya itu menghadap ke payudara ibu. Nah, bisa dipraktekkan ya. Jadi seperti ini, tuh. Menghadap gitu posisi wajahnya. menghadapnya Iya, ya? posisinya menghadap ke payudara ibu dan hidung bayinya itu menghadap ke puting ibunya. Seperti itu. Kurang lebih bagaimana sih posisi menyusui yang benar. Nah, kalau misalkan ini ya Kak ya, kadang kan ada yang dari tadinya tuh sudah menggunakan diperah ya karena tadi bekerja ya. Kemudian dia tuh pengen kembali lagi nih, bisa nggak sih kembali lagi menyusu dari sendiri langsung gitu ya, metode langsung gitu? Bisa, tentu pasti bisa. Itu kan memerah itu kan mungkin kondisional ya. Kalau memang ibunya bekerja di luar tidak bisa memberikan ASI-nya secara langsung. Tapi dia bisa DBF juga, breastfeeding secara langsung juga gitu antara ibu dan juga bayinya. Nah, makanya kenapa pemberian ASI perahnya itu tadi ya bisa menggunakan sendok gitu ya, dengan menggunakan cup feeder seperti ini ya. Karena kalau misalnya biasanya penggunaan botol itu akan membuat bayinya itu menjadi bingung puting. Ya, seperti Iya, itu. soalnya biasanya susah katanya ya. Kalau yang tadinya sudah pakai botol terus pengen kembali lagi ke ASI sendiri tuh. Nah, kalau Kak Yulia sendiri nih ya, teman-teman semuanya seperti kita ketahui Kak Yulia adalah merupakan petugas gizi ya. Nah, biasanya kebanyakan kasus di luaran sana di lapangan tuh biasanya apa sih nih? Kasus tentang mama-mama, konsultasi tentang ASI-nya atau hal tentang terkait ASI nih, pemberian ASI di lapangan. Ya, kalau keluhan yang paling banyak ya biasanya yang ditemuin di lapangan itu ibu-ibu tuh rata-rata mengenai perasaan ibunya gitu, merasa kalau misalnya ASINya tuh nggak cukup. Dan pertanyaannya itu pasti kadang kenapa ya ASINya saya kok sedikit gitu. Terus kenapa ya ASINya itu nggak cukup gitu. Udah saya pompa tapi sedikit, atau misalnya anaknya rewel, nangis pas menyusuin, itu keluhan paling banyak gitu. Nah, tapi semua itu berawal dari ketidaktahuan si ibu gitu. Jadi penting juga ya membaca-baca literasi. Pastikan juga pada saat masa-masa kehamilan nih udah mulai membaca-baca cara menyusui yang benar itu seperti apa dan harus bagaimana gitu.
Kalau nih Kak ya, kalau misalkan sang ibu ini ternyata lagi banyak pikiran, banyak masalah, apakah itu berpengaruh pada produksi ASI gitu ya? Iya, pasti ya, stres itu Mm-mm. kan berpengaruh ya ke produksi ASI juga. Di situ ada yang namanya hormon prolaktin, Mbak. Jadi Mm-mm. hormon prolaktin itu hormon yang membantu memproduksi ASI ya. Mm-mm. Jadi hormon ini akan meningkat ketika ada ikatan antara si ibu dan juga si bayinya gitu. Mm-mm. Jadi hormon ini juga sudah diproduksi sejak masa kehamilan. Berarti Seperti sangat itu. penting sekali nih Ya. faktor yang mempengaruhi sang ibu untuk memberikan ASI. Tentunya harus juga didukung oleh keluarga, suami ya Kak ya, seperti Ya itu betul, ya. mau diberikan Biar dukungan. ASINya lancar nih teman-teman Ya. semuanya. Sekarang mungkin Kak Yulia ada tips atau trik untuk para ibu menyusui nih, gimana biar ASINya selalu lancar atau bila mana ditinggal selalu terpenuhi nih untuk dede bayinya. Oke. Jadi tadi tips dan triknya ya. Tips dan trik kan salah satunya itu ada hormon oksitosin, Mbak. Nah, hormon oksitosin ini adalah hormon cinta. Ya kalau tadi dibilang Mm-mm. stres, ya pasti berpengaruh ya. Karena hormon oksitosin tadi, hormon cinta tadi yang apa namanya membantu ibu menjalin ikatan antara si ibu dan juga si bayinya ya. Nah mungkin kadar oksitosin yang rendah itu bisa terjadi pada ibu-ibu yang tidak menyusui secara langsung ya, perasaannya itu tidak sama gitu Mm-mm. dengan ibu yang menyusui secara langsung. Ternyata ketika menyusui itu Mbak, jadi impuls saraf ya, Mm-mm. impuls sensoriknya itu berpindah dari puting ke otak gitu. Nah Mm-mm. nanti otak itu akan memberi rangsangan respon gitu ya. Jadi ada yang namanya kelenjar pituitari berada di bawah otak itu yang akan mengeluarkan hormon oksitosin tadi. Nah, hormon oksitosin ini akan mengalir dari darah ke payudara dan akan membuat sel-sel otot di sekitar alveolinya itu akan berkontraksi. Nah, sehingga ASINya itu akan terkumpul gitu. Nah, ASI yang terkumpul di alveoli ini dia akan mengalir ke sepanjang saluran ya. Namanya Mm-mm. saluran besarnya itu ada yang berada di bawah areola. Nah, ini namanya Oh saluran ya. ASI. Mm-mm. Ya gitu. Jadi tadi yang sudah dijelaskan itu namanya refleks oksitosin. Nah, Ya. ketika refleks oksitosin itu bekerja ya di saluran bawah areola yang terisi ASI itu pasti nanti payudaranya itu akan membesar ya karena terisi penuh dengan ASI ya. Kemudian payudaranya kencang. Bahkan ada ibu-ibu yang kalau payudaranya kencang itu Mm-mm. dia ASINya jadi netes, Oh jadi iya benar, keluar, betul. tumpah-tumpah. Iya, ya. Jadi Iya. produksinya banyak gitu ya. Nah, itu kan bisa disimpan Mm-mm. gitu. Iya, wah luar biasa sekali nih tentang ASI pada hari ini ya, sangat membantu kita ya, sangat memberikan wawasan terutama bagi mama-mama nih yang udah punya bayi atau lagi hamil dan saatnya untuk memberikan ASI eksklusif, mungkin sangat bermanfaat sekali. Mungkin ada closing statement nih dari Kak Yulia. Mungkin terima kasih ya sudah mendengar dan juga menyimak podcast atau episode kali ini ya. Mm-mm. Semoga obrolan kita gitu ya tentang mengasihi, bagaimana cara mengasihi, memberikan ASI kepada bayi ini dapat membuka wawasan nih dan juga memberikan Mm-mm. semangat baru, terutama Mm-mm. bagi para ibu-ibu, para orang tua yang sedang berjuang memberikan nutrisi yang terbaik untuk anak-anaknya begitu. Nah, perlu diingat juga bahwa setiap perjalanan menyusui itu pasti unik ya, Mm-mm. tidak ada yang sempurna begitu. Tapi yang penting niat dan juga cinta kita sebagai orang tua itu sangat tulus pastinya ya dalam memberikan hal-hal yang terbaik gitu. Nah penting juga nih para ibu, nggak cuma ibu ya, Iya, ayahnya benar. juga Ayahnya harus ya untuk belajar. mendukung pemberian Betul, ASI ini ya. betul, mendukung pemberian ASI. Nah di samping itu juga pemerintah juga sudah mendukung Mbak, Mm-mm. apa namanya, dengan peraturan ya, ada Oh, ada peraturan tentang perdanya ASI ya ya tentang betul. ASI itu ya. Peraturan nomor 33 tahun 2012 tentang memberi ASI gitu ya, pemberian ASI. Terpenting itu niat dan juga cinta yang tulus ya sebagai orang tua tadi. Mungkin itu ya apa namanya closing statementnya. Sampai jumpa di kesempatan lain mungkin dan untuk para ibu-ibu tetap semangat menjalankan peran sebagai orang tua yang hebat. Nah, luar biasa sekali. Terima kasih ya buat Kak Yulia. Informasi pada hari ini tentang ASI sangat luar biasa dan sangat bermanfaat ya. Eh, Sobat Sumi semuanya, tadi sudah kita simak tentang ASI eksklusif ya dari Kak Yulia.
Mungkin itu saja yang kami sampaikan ya untuk pada hari ini. Untuk info-info berikutnya bisa Sobat Stumi semuanya lihat nanti pada episode-episode selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.